Hai, selamat datang di channelnya Sima. Kali ini aku akan ngebahas mengenai proses pembuahan atau fertilisasi atau konsepsi. Nah, sebelumnya boleh dong minta like, subscribe, juga jangan lupa klik notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Udah, yuk kita mulai. Bagi perempuan yang haid atau menstruasi, udah pasti dia mengalami proses ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari indungnya atau dari ovarium. Setelah proses ovulasi ini terjadi dalam 12 jam sampai 48 jam, jika dibuahi oleh sperma, akan terjadilah proses konsepsi atau fertilisasi, di mana dinamakan pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pertemuan ini terletak di tuba falopi atau oviduk. Nah, jadi tuba falopi atau oviduk itu sekitar 10 cm. Kalau berhasil, maka embrio itu akan tertanam ke dinding rahim. Proses ini dinamakan nidasi atau implantasi. Ketika nidasi atau implantasi ini terjadi, terkadang perempuan mengalami yang namanya flek, itu karena proses tertanamnya tadi hasil konsepsi ke dinding rahim, tapi flek yang terjadi itu cuma dikit dan gak berkelanjutan. Kalau udah hasil dari pembuahan itu tadi akan membentuk zigot. Zigot akan berlanjut ke fase embriogenik. Fase embriogenik ini mengalami beberapa tahap. Hasil dari konsepsi tadi akan mengalami pembelahan diri. Itu dinamakan fase morula. Morula lanjut ke blastula. Blastula itu zigot yang telah membelah diri menjadi morula akan berisi cairan. Lanjut ke fase glastula. Fase glastula itu dimana zigot yang telah membelah menjadi blastula tadi akan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan eksoderm. Fase ini kalau di USG itu terbentuklah lekukan embrio. Belum terbentuk tangan dan kakinya sih, cuman kayak terbentuk seperti kacang gitu. Itu dinamain fase blastula. Setelah itu barulah ke fase organogenesis. Fase organogenesis ini terjadi pada 12 minggu pertama kehamilan atau 3 bulan pertama. Jadi ini tuh fase penting, makanya 3 bulan pertama ibu hamil harus mengkonsumsi asam folat supaya janinnya itu terbentuknya sempurna. Harapannya juga tidak terjadi kecacatan. Barulah penyempurnaan organ-organ yang lainnya hingga janin siap untuk dilahirkan pada usia 37 minggu sampai 40 minggu. Itu sih penjelasan yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Bye. Semoga kalian dapat memahami apa yang aku sampaikan dan video ini cukup membantu kalian dalam proses pembelajaran. Sarang.